ini adalah momentum kita untuk melakukan demokratisasi akses informasi. Kira-kira masih perlu peningkatan lagi nih Pemohon belum ke partisipasi warga masyarakat terkait dengan tugas mereka memberikan layanan informasi publik. ya, SDM-nya kurang, kemudian anggarannya belum ada. Budayanya peran Komisi Informasi sejauh ini seperti apa gitu Pak? Fokus dari Undang-Undang KIP itu lebih mengarah ke Prosedur ya Pak ya, prosedur layanan ini yang menjadi masalah gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PPID, selamat datang di episode perdana podcast Oke Sip, obrolan kekinian seputar informasi publik. Oke Sip, tempatnya kita menggali makna di balik headline, berdiskusi seputar informasi publik, dan menyajikan fakta-fakta terkini dalam balutan obrolan santai. Saya Haris Sanjaya, dan ini adalah podcast Oke Sip, memudahkan akses informasi dan mendukung transparansi. Sebagai gerbang utama pelayanan informasi publik, PPID Provinsi DKI Jakarta berkomitmen menjamin keterbukaan informasi publik bagi semua warga, serta menyajikan informasi yang transparan, akuntabel, dan inklusif. Pelaksanaan keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance, dan jaminan kepastian hukum terhadap hak akses informasi masyarakat. Nah, dalam episode perdana kita kali ini, kita akan membahas tema yang sangat menarik, yaitu kupas tuntas keterbukaan informasi publik di DKI Jakarta. Di tengah dinamika Provinsi DKI Jakarta yang terus berkembang, keterbukaan informasi publik menjadi hal yang sangat hangat diperbincangkan. Kira-kira bagaimana Pemprov DKI Jakarta menanggapi tantangan ini, dan apa saja peran masyarakat dalam mengawalnya? Mari kita temukan jawabannya bersama. Nah, di diskusi kita saat ini telah hadir bersama saya narasumber kita yang mungkin sudah sangat ekspor ya dalam bidang keterbukaan informasi publik. Telah hadir bersama kita Pak Lukman Hakim Arifin, Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta. Selamat datang Pak Lukman. Selamat datang, terima kasih sudah diundang. Senang sekali Pak Lukman bisa hadir bersama kita pada hari ini. Untuk itu mungkin kita mulai langsung aja ya Pak ya, tanpa basa-basi kita mulai obrolan kekinian seputar keterbukaan informasi publik. Kira-kira melihat perkembangan keterbukaan informasi publik di DKI Jakarta akhir-akhir ini Pak, menurut Bapak bagaimana peran Komisi Informasi dalam memastikan implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di DKI Jakarta? Baik, terima kasih Pak Hari. Tapi sebelumnya saya ingin mengucapkan apresiasi nih ya ke podcast Oke Sip, karena ini yang perdana dan kami secara spesial ini diundang untuk pecah telur gitu kan. Kami ucapkan selamat dan apresiasi kepada podcast Oke Sip ini. Semoga ke depan bisa menghadirkan wacana dan diskursus yang lebih menarik lagi, lebih baik lagi. Amin. Terkait dengan keterbukaan informasi publik. Terima kasih. Terkait dengan pertanyaan yang tadi yang disampaikan oleh Pak Hari. Jadi Komisi Informasi ini kan pembawa tanggung jawab dari Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Jadi perannya itu bisa kita lihat dari 3 matra Pak Hari. Pertama adalah badan publiknya itu sendiri. Kedua, masyarakat atau publik gitu kan. Yang ketiga adalah unsur media atau dalam konteks era digital ini mungkin KOL atau influencer gitu loh. Nah, di 3 matra ini kita dalam rangka memainkan peran kita dalam implementasi Undang-Undang KIP sudah banyak selama 4 tahun terakhir ini. Salah satunya kita melakukan sinergi dengan badan publik untuk kemudian menjelaskan lebih dalam tentang apa sih tugas badan publik dalam konteks Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik gitu kan. Karena bagaimanapun undang-undang ini harus kita syukuri sebagai buah dari perjuangan reformasi. Akses informasi atau hak konstitusional kita sebagai warga dalam Undang-Undang Dasar 45 untuk mengakses informasi. Ini adalah momentum kita untuk melakukan demokratisasi akses informasi. Jadi kalau dulu kita melihat untuk mengakses informasi itu sebelum era reformasi, sebelum era digital itu kan susahnya minta ampun. Satu arah, satu pintu gitu kan. Benar. Nah sekarang kita bisa mengakses informasi itu dengan terbuka. Kenapa? Karena dengan undang-undang ini badan publik didorong untuk terbuka.
Dia harus punya daftar informasi publik, dia harus punya daftar informasi yang dikecualikan, dia harus ada PPID-nya yang mengelola data-data itu, sehingga masyarakat sebagai pemilik saham terbesar ya, rakyat sebagai pemilik saham terbesar dari negara ini bisa mengakses apa yang dilakukan oleh badan publik gitu loh. Nah, itu dari sisi badan publiknya. Kita sudah melakukan sosialisasi ke banyak badan publik ya, ke BUMD, kita ke kelurahan, ke sekolah-sekolah gitu kan. Jadi partisipasi masyarakat, partisipasi badan publik juga semakin lama semakin tinggi Pak Ari. Jadi kalau dulu mungkin hanya berapa ya, di bawah 80%, sekarang sudah 80% badan publik yang sudah mengikuti. Dan kita ketika kita melakukan Monef, kita juga hampir menyertakan 232 badan publik untuk yang di Monef. Itu masih sedikit dari jumlah badan publik yang ada di Jakarta yang mungkin sampai 1000-an gitu kan. Sampai 1000-an. Tapi alhamdulillah dengan 232 itu kita bisa mendapatkan kurang lebih sekitar 33 badan publik yang masuk kategori informatif. Artinya badan publik di Jakarta ini terus bergerak meskipun tidak terlalu cepat gitu ya, tetapi dia bergerak untuk menjadi badan publik yang informatif, yang notabene dia melayani hak masyarakat untuk bisa mengakses informasi dari kinerja badan publik itu. Itu dari sisi badan publiknya. Terus dari sisi masyarakatnya atau publiknya, kita juga melakukan banyak kegiatan-kegiatan yang notabene itu mengenalkan bahwa hai masyarakat, hai publik, kalian punya hak untuk mengakses informasi berdasarkan undang-undang ini gitu loh. Nah, ini banyak sekali warga yang belum tahu Pak Hari. Jadi kita melakukan pendekatan ke kampus, ada sekitar 10 kampus yang kita sudah kerjasamakan, mulai dari UI, dari UNJ dan lain sebagainya. Saya tidak menyebut satu persatu, tapi ini kita lakukan secara reguler sejak 3-4 tahun terakhir. Untuk apa? Untuk meningkatkan kesadaran, terutama dari sisi akademisi ini yang paling penting untuk bisa melakukan penelitian dan lain sebagainya gitu kan. Pun kita juga melakukan pendekatan ke media gitu, karena kita butuh media, kita butuh komunikasi massa yang katakanlah dengan satu informasi disebarkan seluas-luasnya sehingga publik semakin banyak yang bisa memanfaatkan undang-undang ini secara proper gitu loh. Karena bagaimanapun kita juga menemukan fakta di lapangan, banyak juga orang yang mengakses informasi dengan tujuan yang lain-lain kan gitu kan. Nah, ini kita juga lakukan. Jadi secara sederhana ingin kami sampaikan bahwa peran kami di Komisi Informasi itu menjadi satu sisi menjadi hakim ya dari proses sengketa informasi, tapi sisi yang lain kita juga menjadi akselerator demokratisasi akses informasi dari publik maupun badan publik gitu. Dengan demikian kita berharap kebijakan-kebijakan badan publik yang ada di badan publik di Jakarta ini semakin lama semakin bisa mendengarkan masukan masyarakat. Itu poinnya. Saya kira itu Pak Ari. Senang sekali Pak Lukman, tadi penjelasannya panjang sekali, lengkap. Nah, tadi kan Pak Lukman mungkin udah menyampaikan sedikit nih ya, maksudnya tentang peran badan publik, terutama di DKI Jakarta. Nah, kira-kira Pak Lukman melihatnya bagaimana peran dari ataupun penerapan ya mungkin ya keterbukaan informasi publik di DKI Jakarta, khususnya yang sudah dijalankan oleh badan publik ini, apakah memang sudah cukup implementatif atau sudah melaksanakan fungsi mereka sebagai badan publik untuk menjalankan kewajiban mereka, atau kira-kira masih perlu peningkatan lagi nih terkait dengan tugas mereka memberikan layanan informasi publik? Ya, kalau dari data terakhir kita di IMONEF tahun 2023, dari 232 badan publik yang ikut IMONEF dan kita baru menemukan sekitar 33 badan publik yang informatif, tentu jawabannya kita masih punya PR besar nih Pak Ari. Ya, dari 232 kita hanya ketemu 33, itu kan artinya nggak lebih dari 15% ya, 20%. Artinya kita harus punya PR besar untuk mendorong badan-badan publik ini untuk benar-benar menerapkan bukan saja secara administratif Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini, tetapi dia juga harus bisa secara substantif memberikan pelayanan akses informasi publik ini secara baik gitu loh. Dan dengan jumlah 33 ini PR kita masih sangat besar gitu ya dari Komisi Informasi gitu. Nah, apa yang perlu dilakukan oleh badan publik untuk kemudian bisa benar-benar firm dengan Undang-Undang KIP ini? Satu Pak Hari, spirit bahwa
undang-undang ini tolong dijadikan sebagai momentum untuk menata kelola data dan informasi. Kita di era digital, Pak Ari. Ada salah satu CEO, kalau salah mantan CEO Google yang mengatakan data is the new oil, gitu kan. Data ini sangat penting. Dengan data kita bisa membuat kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan data kita bisa tahu apa yang menjadi harapan publik, gitu kan. Jadi kalau kita kemudian bisa membuka informasi-informasi yang memang seharusnya sudah dibuka dan masyarakat kemudian bisa memberikan input atas kinerja kita dari informasi-informasi yang kita berikan, tentu saja terjadi proses perbaikan yang terus-menerus. Jadi perbaikan program yang terus-menerus karena masukan-masukan dari masyarakat seperti itu. Nah, kalau misalnya mindsetnya kita kemudian tidak seperti itu, tidak meletakkan keterbukaan informasi publik di era digital ini sebagai sebuah kebutuhan dan lebih melihat ini sebagai sebuah kewajiban atau tekanan. Nah, kita rugi dengan badan publik kita sendiri. Jadi badan publik harus meletakkan ini sebagai momentum untuk menjadikan ini sebagai menata kelola informasi mereka sebagai kebutuhan mereka, sebagai kebutuhan badan publik untuk lebih bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Dan di situ saya sering menyampaikan, kemarin kami datang ke Kecamatan Matraman, kami sampaikan, Pak, ini memang prosesnya tidak cepat gitu ya. Dari tahun 2008 undang-undang ini ada, kemudian 2010 mungkin KI pusat pertama kali dibentuk, Jakarta tahun 2012 sampai sekarang kita 10 tahun dari situ kan, masih banyak kita menemukan badan publik yang belum, bahkan pimpinannya mungkin belum juga paham benar dengan undang-undang ini gitu. Kita masih menemukan fakta itu, tapi kita tetap optimis Pak Ari bahwa proses ini akan terus berjalan. Jadi yang saya sampaikan kepada pejabat publik yang kita hadirkan pada waktu itu di Kecamatan Matraman, saya sampaikan buat legacy Pak, buat fondasi untuk akses keterbukaan informasi publik ini kuat gitu loh. Jadi Bapak mungkin tidak harus menjadi informatif dan sebagainya, tapi fondasi keterbukaan informasi publik di badan publik Bapak disiapkan dari sekarang. Kan beliau belum tentu juga selamanya di situ kan, tapi dia sudah meninggalkan bahwa ini penting loh. Kita harus memanfaatkan ini loh. Nah, pesan-pesan seperti itu yang ingin kami sampaikan karena kita paham bahwa ini bukan pekerjaan Bandung Bondowoso yang sekali langsung beres gitu kan. Kita udah mengikuti ini udah 1 dekade lebih gitu kan. Lebih 10 gitu, tahun. Iya. Nah, tadi kan memang sudah tentunya karena ini adalah upaya bersama ya Pak, tidak hanya Komisi Informasi, ada juga upaya dari badan publik sendiri untuk bisa mengimplementasikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini. Nah, kira-kira sudah ada atau belum Pak kolaborasi nih antara Pemprov DKI Jakarta khususnya badan publik serta dari Komisi Informasi. Jadi upaya-upaya yang dilakukan untuk terus bagaimana caranya meningkatkan kesadaran publik terhadap informasi publik ini. Ya, kalau kerjasama atau kolaborasinya saya kira sudah sangat banyak Pak Ari ya. Salah satunya kita membuat kegiatan BIMTEK gitu ya dari masing-masing klaster yang dalam posisinya misalnya masih dalam posisi menuju informatif atau cukup informatif atau ya siapapun yang katakanlah membutuhkan koordinasi atau pengetahuan kami untuk menata kelola bagaimana sih informasi ini, keterbukaan informasi publik ini harus dijalankan di sebuah badan publik. Kami sering mendapatkan undangan untuk hadir dalam kegiatan-kegiatan seperti itu. Kita juga punya forum gitu kan dari PPID yang ada badan publik yang ada di mana Jakarta ini gitu kan, punya WA group sendiri gitu kan. Kita juga seringkali mengadakan pada momen-momen khusus misalnya hari H untuk tahu momen-momen hari ulang tahunnya Jakarta. Kita membuat berbagai macam kegiatan yang intinya adalah bagaimana kita bisa mensinergikan, terutama adalah pada goodwill atau kesadaran dari pimpinan badan publik dan jajarannya untuk benar-benar tidak ragu lagi bahwa dengan undang-undang KIP ini kita justru banyak mendapatkan manfaat alih-alih mudarat gitu Pak. Itu yang ingin kami sampaikan karena kadang kami melihat di lapangan gitu kan SDM-nya masih terbatas gitu kan. Kadang malah nggak ada SDM-nya untuk memegang PPID gitu kan. Kan berarti sebenarnya secara mindset, secara komitmen itu kan terjadi gap. Bisa jadi secara komitmen disampaikan tapi fakta di lapangan misalnya SDM-nya kurang, kemudian
anggarannya belum Sumber ada, dayanya ya, Pak. fasilitasnya belum ada, itu kan menunjukkan bahwa ini sebenarnya masih lip of service mungkin barangkali kan. Tapi ya kita tidak bersuudon seperti itu. Kita melihat bahwa memang prosesnya ini tidak bisa cepat, gitu aja yang kita sadari gitu Pak. Iya. Tadi mungkin yang Bapak sampaikan kan itu lebih ke banyaknya tantangan-tantangan ya, Pak ya. Terutama tantangan yang datangnya ataupun sumbernya itu memang dari badan publik itu sendiri. Nah, kalau menurut Pak Lukman kira-kira ada nggak tantangan mungkin yang dari sektor publik nih terhadap bagaimana kita menerapkan keterbukaan informasi publik ini ke masyarakat? Ya. Tantangan yang kita temui dari masyarakat Dari itu masyarakat, kira-kira ya. seperti apa gitu, Pak? Ada dua ya, yang kabar baiknya itu istilahnya masyarakat tuh banyak yang tidak tahu, tetapi ketika tahu mereka merasakan, oh saya bisa mengakses informasi publik ya. Itu masih banyak kita temukan di lapangan. Dan ketika dia sudah tahu bahwa dia sudah bisa mengakses informasi publik layaknya dalam tanda petik seperti wartawan, maka kebutuhan-kebutuhan hak-hak dia untuk mendapatkan pelayanan, hak dia untuk mendapatkan informasi yang dia butuhkan itu menjadi terpenuhi. Tapi ada juga warga atau masyarakat yang juga kita lihat gitu kan sisi lainnya ini ya, yang memanfaatkan ini untuk tujuan-tujuan yang katakanlah menekan badan publik, mengambil peluang atau kesempatan dari badan publik gitu kan, dan dilala dari badan publiknya sendiri meladeni gitu loh. Nah ini yang saya bilang sering kali saya sampaikan ke badan publik gitu, dengan undang-undang ini dalam tanda petik kami katakan kalian tidak perlu takut gitu loh untuk berhadapan dengan orang atau badan hukum yang bermain-main gitu, yang untuk mencari informasi atau mendapatkan informasi tapi ujung-ujungnya adalah sebenarnya melakukan pemerasan atau tekanan gitu. Nggak perlu takut. Kenapa? Karena di undang-undang ini udah jelas bagaimana proses pemohonan informasi yang terbuka serta merta setiap saat berkala udah jelas, yang rahasia udah jelas. Ketika memang dia sudah benar-benar terbuka ya dikasih saja, nggak salah kok. Ketika itu kemudian informasinya rahasia ya nggak usah dikasih, biarkan nanti bersengketa di kami di Komisi Informasi, wong sudah ada uji konsekuensinya kok. Jadi sebenarnya sangat memberikan kemudahan, memberikan fondasi tata kelola informasi yang luar biasa di badan publik gitu ya. Tapi ya kita masih melihat ini belum akselerasinya belum cepat. Maka dengan podcast ini Pak Ari, kita berharap iya ya. Jadi semoga semakin banyak yang menyadari bahwa ini adalah momentum yang tepat untuk kemudian kita menata kelola informasi data di era digital ya. Kita 70% kalau nggak salah data terakhir yang saya baca ya Januari 2024 itu hampir 70 juta orang itu adalah Gen Z Pak Hari. Gen Z. Jadi dari 278 juta gitu kan. Artinya inilah yang kemudian akan menjadi warga yang sangat aktif di negara kita ini gitu kan. Dan mereka mungkin dengan sambil duduk, sambil ngobrol kayak gini mengakses informasi websitenya Pemprov DKI, badan publik gitu, nggak perlu harus datang. Nah, gimana coba bayangkan kalau itu mereka 5 tahun lagi lah katakan sebelum belum siap badan publiknya. Makanya saya tidak heran kalau selama 10 tahun terakhir baik pusat maupun di mana ini Jakarta atau di provinsi yang lain gitu kan, itu masih fokusnya ke badan publik. Belum ke pemohon, belum ke warga gitu. Tapi ya nggak apa-apa, ini kan paralel sekarang yang kita lakukan. Gitu Pak Ari. Iya Pak, jadi nah kalau kita melihat keterbukaan informasi publik ini dalam skala yang luas ya Pak ya, dalam skala ini kan mungkin tidak hanya melihatnya sebagai informasi publik yang harus disampaikan ke masyarakat gitu, tapi terkadang masyarakat juga kadang-kadang juga ingin mendapatkan informasi yang mungkin sifatnya itu merupakan informasi pribadi gitu Pak. Jadi nah bagaimana kira-kira mungkin ini menjadi pelajaran juga ya di badan publik gitu untuk bisa melindungi data pribadi itu gitu. Nah peran Komisi Informasi sejauh ini seperti apa gitu Pak untuk bisa memahami dalam konteks perlindungan data pribadi. Sejauh yang saya tahu tentang perlindungan data pribadi kita di Undang-Undang KIP itu ada diatur di pasal 17 Pak. Jadi data tentang riwayat kesehatan, kemudian apalagi apa namanya mungkin golongan darah gitu ya, terus NIK kita dan lain sebagainya itu ada di dalam pasal 17 itu termasuk informasi yang dikecualikan, yang dirahasiakan gitu. Pun di Undang-Undang Data Kependudukan itu juga disebutkan juga. Jadi kalau kita berbicara tentang apa namanya
pemakaian data pribadi yang tidak pada tempatnya, kita juga punya undang-undang perlindungan data pribadi kan. Nah itu irisannya kan kalau kita di keterbukaan informasi publik ini fokusnya ke badan publik, ke pemerintah. Ya pengertian badan publik mungkin kita perlu sampaikan juga nih Pak Ari. Semua institusi, lembaga, organisasi yang mendapatkan APBN, APBD, dana luar negeri dan dana masyarakat gitu kan. Artinya dari pengertian ini sebenarnya fokus dari Undang-Undang KIP itu lebih mengarah ke badan publik yang bersifat tadi ya APBN, APBD, dana masyarakat dan sebagainya gitu. Nah, PDP itu lebih pada pemakaian data pemerintah juga pribadi, tetapi dan juga swasta. Nah, kita kan yang sering fakta di lapangan, yang sering kita rasakan, kita sering ditelepon gitu kan dari nomor yang tidak jelas, kartu kredit dan lain sebagainya. Itu datanya dari mana gitu kan. Nah, itu mungkin ya, Pak, irisannya sebenarnya pada bagaimana agar data pribadi kita itu terlindungi dengan baik, karena ini jangan sampai juga semuanya telanjang ya, sampai kemudian semua data informasi pribadi kita terakses dan diakses oleh orang lain yang bahkan bisa menimbulkan fenomena hoax gitu kan. Jadi saya kira dari Komisi Informasi akan terus ya, ini di pusat juga saya kira menjadi tanggung jawabnya melakukan komunikasi yang lebih intens lagi, bagaimana kemudian data-data masyarakat ini yang bersifat pribadi semakin lebih teramankan gitu loh. Tapi kalau ini juga saya kira tergantung ininya Pak, tergantung feedbacknya. Jadi maksudnya gini, masyarakatnya itu juga harus memberikan feedback. Artinya kita dalam berorganisasi dan bernegara itu kan harus ada feedback. Ketika kemudian ada data pribadinya yang dipakai secara tidak proper gitu kan, itu kalau misalnya dia diem saja, harus ada laporan ya Pak. Berarti harus ada laporan, bisa ke kami gitu kan, dan sehingga kita bisa memberikan tindak lanjut bagaimana kemudian nanti kita menyelesaikan masalah-masalah penyalahgunaan data pribadi itu gitu. Tapi kalau masyarakat diem saja, nah ini yang susah juga. Jadi kami menyarankan supaya masyarakat yang katakanlah data pribadinya tidak dipakai, disalahgunakan dan sebagainya, ya dia harus membuat laporan gitu. Iya, berarti dituntut masyarakatnya juga aktif ya. Tadi juga poinnya berarti terbuka bukan berarti telanjang gitu ya Pak ya. Dalam artian bahwasanya banyak sekali memang informasi yang memang sebenarnya dari Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu harus dibuka, tapi memang ada bagian-bagian tertentu di dalam informasi itu yang memang kita bisa menguji konsekuensinya gitu untuk bisa dikecualikan juga, termasuk informasi yang berkaitan dengan data pribadi ya tadi Pak. Benar. Nah menarik sekali. Jadi tadi kan Bapak juga menyampaikan ya kalau Komisi Informasi itu juga memantau nih, memonitor badan-badan publik yang ada di DKI Jakarta. Boleh diceritakan sedikit nggak Pak, kira-kira pada saat memonitor ataupun mengevaluasi ya dari badan-badan publik yang ada di Jakarta ini, step-stepnya seperti apa gitu Pak? Maksudnya yang mungkin bisa menjadi pelajaran badan publik yang ada di DKI Jakarta. Saya buka datanya dulu juga. Nggak apa-apa ya Pak? Iya, silakan Pak. Baik, jadi kami melakukan Monef itu setiap tahun. Monef, monitoring dan evaluasi setiap tahun, dan ini yang pertama kali kita lakukan secara elektronik ya, masih secara website based gitu kan, dan kami juga serentak bersama dilakukan dengan Komisi Informasi tahun kemarin tahun 2023 dengan Komisi Informasi Pusat dan juga Komisi Informasi Provinsi gitu loh. Jadi prosesnya di awal-awal tahun seperti ini biasanya kami menyampaikan rekomendasi dari kekurangan badan-badan publik di tahun 2023. Tahun sebelumnya. Jadi kekurangannya apa saja, mulai dari kualitas informasinya, pelayanan informasinya, inovasinya. Jadi ada beberapa poin yang kemarin kita nilai gitu ya. Indikatornya mulai dari kualitas informasi, sarana dan prasarana, jenis informasinya, komitmen organisasi. Ya ini terkait dengan SDM dan anggaran juga nih. Terus pelayanan informasi, terus proses digitalisasinya itu kita nilai semua Pak Hari. Dan itu kita sampaikan rekomendasinya. Nah, setelah kita sampaikan rekomendasinya secara tertulis, secara surat, secara email, kami biasanya melakukan proses visitasi. Tapi karena keterbatasan tenaga juga di Komisi Informasi gitu kan, kita biasanya melakukan itu tidak semua badan publik yang ikut dalam Imonef kita datangin. Jadi kita pilih gitu. Kalau tahun lalu itu kita fokus untuk mempertahankan yang sudah bagus lah dengan informatif itu. Tapi kalau tahun ini
terbalik, kita akan masuk ke yang middle gitu. Mulai dari Jadi yang yang middle. cukup sama menuju kita datangin, kita ajak dialog lagi, apa kendalanya, apa masalahnya, sehingga kita bisa memberi masukan. Ya salah satu yang kami dapatkan selain isu anggaran itu juga SDM, Pak Ari. Kalau tahun lalu kami dapatkan masalah website. Ya. Nah kalau tahun ini baru berjalan ya, Tahun 1 ini bulan ini, sudah- itu SDM. Jadi SDM-nya terbatas Pak, kita nggak ada orangnya gitu. Waduh ini gimana ini? Kan artinya kan ada gap di situ gitu kan. Nah setelah kita melakukan proses visitasi itu, biasanya kita akan melakukan kick off Monef, biasanya di pertengahan tahun. Di pertengahan tahun itu seluruh badan publik kita kita undang untuk ikut serta, dan dari tahun ke tahun alhamdulillah Pak Ari, kenaikan kita ini luar biasa. Kalau dihitung dari awal kenaikan kita itu hampir 300%. Dari awal kita melakukan dari Monef. awal melakukan Monef. Iya, tapi kalau tahun ini saja kita hampir 80% ini keikutsertaan badan publik. Nah, kita akan nambah. Tahun lalu badan publik kecamatan itu mungkin tidak semuanya. Tahun 2003 kemarin itu semuanya kita ikutkan. Kelurahan belum semuanya. Tahun ini mungkin akan kita ikutkan. Ditingkatkan lagi. Sekolah juga belum semuanya gitu. Jadi kita berharap badan-badan publik ini tidak menjadikan ini sebagai beban gitu ya. Tapi ini dilihat sebagai kebutuhan. Bahwa di era digital ini nggak bisa tidak kita memperbaiki website kita, memperbaiki, karena kalau kita berbicara agak lebih filosofis lagi, ini sumber-sumber kebenaran nih Pak Hari. Itu kan kalau dulu mata air informasi kan cuma satu, itu kan pemerintah, televisi gitu kan. Kemudian orang dari situ percaya, bapak-bapak kita ngelihat informasi kebenarannya dari televisi, dari mungkin dari kelurahan kan gitu kan, dari terbatas ya Pak. Nah, sekarang sumber-sumber informasi ini banyak itu. Jadi kita bingung mana yang benar gitu loh. Jadi banjir informasi ya Banjir informasi, ibarat mata air informasinya, iya kalau misalnya semuanya jernih. Kalau diisi dengan racun, diisi dengan comberan, hoax semua, informasi palsu gitu ya. itu yang disebut post truth istilahnya kan, orang jadi bingung mana yang benar ini kan. Nah, oleh karena itu kemudian kita berharap tidak sekedar administratif. Badan publik jangan mendekati ini sebagai satu istilahnya usul fikihnya baru atau minadimah, hanya pokoknya ada lah. Jangan kayak gitu, itu administrasi aja. Yang lebih penting lagi substansinya, pastikan informasinya itu benar. Kalau tidak orang jadi bingung juga kan nanti gitu. Nah itu proses yang kita lakukan sekarang sih menurut saya masih sifatnya administratif, tapi oke lah, kita akan terus melakukan itu supaya kemudian badan publiknya secara administratif oke, secara substantif juga oke. Nah setelah kemudian kita umumkan kick off, baru kemudian pengisian kuesioner ESQ itu tadi, penilaian terhadap badan publiknya itu sendiri, baru kemudian dilakukan proses penilaian dari kami, kemudian kita melakukan satu dialog atau interview gitu, baru kemudian kita umumkan biasanya di akhir tahun ya, bulan November atau Desember. Baik, tadi Pak mungkin kan udah dijelaskan tuh ya bagaimana mekanisme Monef gitu ya, proseduralnya dari awal sampai akhir. Nah, tentunya setiap tahun itu juga ditemui kendala yang berbeda-beda ya. Tadi seperti Bapak sampaikan, di tahun sebelumnya itu lebih ke website, tapi tahun yang sekarang itu lebih kepada sumber daya, baik itu sumber daya manusianya, sumber daya anggaran dan lain-lain yang ditemui. Nah, itu tentu juga menjadi tantangan kita nih di badan publik ya terkait dengan hal itu. Kalau untuk solusi mungkin terkait dengan microsite ataupun website ini kita sudah coba membantu ya Pak. Saya kemarin saya lihat udah bagus itu. Iya, jadi sampai ke tingkat kelurahan kecamatan kita upayakan untuk bisa tersedia microsite itu. Nah, tentunya harapan ke depan ini juga nantinya bisa lebih baik ya Pak untuk Monefnya ya. Nah, terkait dengan tugas Komisi Informasi juga nih Pak. Satu lagi ya, yang kita tahu itu adalah sebagai mungkin lembaga yang melakukan penyelesaian sengketa informasi publik. Nah, ini kan tugas Komisi Informasi ya Pak. Ini juga kadang-kadang menjadi ketakutan sendiri nih dari badan publik ya, apalagi kalau sudah menghadiri sidang gitu. Jadi benar-benar minta pendampingan Biro Hukum, termasuk Dinas Kominfo gitu. Nah, kalau Bapak melihatnya kira-kira bagaimana Komisi Informasi ini memastikan ataupun mungkin menjamin ya bahwasanya penanganan sengketa informasi publik di DKI Jakarta itu sudah berlangsung dengan adil gitu Pak, baik dari sisi pemohonnya ataupun dari sisi termohonnya ini badan publik gitu Pak. Ya, saya kira semua yang ada di Komisi Informasi dalam proses pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kita itu didasarkan pada
peraturan dan undang-undang yang memang sudah jelas gitu loh. Termasuk dalam penyelesaian sengketa informasi kita didasarkan sama Perki nomor 1 tahun berapa? 2013 ya, 2013. tentang tentang Penyelesaian prosedur sengketa. penyelesaian sengketa informasi publik. Jadi kita nggak bergerak di sana, tetapi sebenarnya Pak Hari, kalau kita perhatikan ya proses sengketa informasi di persidangan kita gitu kan, itu kan sebenarnya hal yang sama yang harus dilakukan badan publik di depan. Iya. Iya kan, misalnya memeriksa legal standing. Orang ketika meminta informasi kan ditanya dulu KTP-mu mana kan gitu kan, untuk mendapatkan informasi yang katakanlah kategorinya itu harus secara dokumentatif dijalankan gitu. Artinya kita juga menjalankan seperti itu. Kita akan tanya kepada pemohonnya apa kepentingannya, hubungannya informasi yang kamu minta sama posisi atau profesi kamu itu apa. Terus manfaatnya untuk apa? Kita akan menanyakan kesungguh-sungguhan daripada pemohon informasi itu. Nah, kadang kita juga menemukan ada yang sungguh-sungguh, ada yang main-main kan gitu kan. Tapi ya itu dinamika lah dalam keberadaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini. Kita tidak bisa menutup semua gitu ya, karena memang ya orang bisa mengakses informasi berdasarkan undang-undang ini gitu kan. Nah, terus yang kedua dari badan publiknya, seringkali kami perhatikan informasi yang dimintakan itu bukan informasi yang menuntut untuk diskusi penyelesaian sengketa informasi yang memang menarik atau substantif ya, tapi cenderung lebih kepada proses pelayanan. Prosedur layanan. Iya, tidak dilayani, terlambat dilayani gitu kan. Makanya saya sering menyampaikan ke teman-teman, kita itu bukan huluisasi tapi hilirisasi. Kalau misalnya di depannya itu huluisasi ya maksud saya, di depannya itu kita bisa merapikan dalam tanda petik badan publik ini untuk bisa melayani dengan baik di depan gitu ya, ada surat masuk dijawab, ada surat keberatan dijawab, pokoknya gerak cepat lah untuk melakukan proses pelayanan itu. Saya yakin sengketa informasi itu nggak terlalu banyak. Pun kalau itu pun banyak, substansi pasti Pak Ari. Tapi karena kita sekarang masih sering mendapatkan badan publik tidak melayani surat, tidak melayani permintaan informasi, ya udah pasti itu. Akibatnya pasti berujung ke tempat kami ketika pemohonnya merasa tidak dilayani dengan baik gitu loh. Jadi kami pastikan bahwa prosesnya di proses sengketa informasi itu udah sesuai dengan aturan, sudah sesuai dengan perki yang kita pakai dari KI pusat gitu kan, dan juga legal standing kami juga periksa semua. Terus kita juga di dalam itu gini Pak Ari, misalnya masuk register gitu kan, kita akan ditanya ada hubungannya enggak ini hakim ini kan komisioner ini ada hubungannya nggak dengan pemohon informasi gitu loh ya. Kalau nggak ada ya udah jalan gitu kan. Jadi kita biasanya dibagi hakimnya ada 3 komisioner ya 3, terus kemudian ada mediasi. Dan saya perhatikan ini, tapi datanya saya belum mendapatkan yang terakhir ya, banyak terselesaikan secara mediasi. Itu menunjukkan sebenarnya informasinya itu terbuka tapi nggak dilayani gitu. Jadi kalau misalnya saya perhatikan banyak sengketa informasi yang terselesaikan secara mediasi itu sebenarnya menunjukkan informasinya terbuka, ada, dikuasai, tetapi tidak terlayani dengan baik. Sedikit sekali yang sampai kemudian pada pembuktian dan sebagainya, itu sedikit sekali. Ya, baik. Gitu Pak Ari. Ya, mungkin penutup Pak terakhir Pak. Tadi kan Bapak menyampaikan bahwasanya prosedur ya Pak ya, prosedur layanan ini yang menjadi masalah gitu ya. Nah, kira-kira ada pesan khusus nggak Pak untuk ke badan publik nih? Kadang-kadang sebenarnya prosedur itu terhambat ya, pelayanan itu mungkin karena keraguan-raguan nih dari badan publik ketika menyampaikan informasi publik. Mungkin dari Pak Lukman sendiri ada pesan khusus ke badan publik yang ada di DKI Jakarta agar pelayanan informasi publik itu bisa berlangsung dengan baik, tidak perlu ada keraguan-raguan dalam pemberian informasi publik. Ya, pertama ini butuh mindset yang seragam, yang sama antara pimpinan sama pelaksana di lapangan Pak Ari. Jadi bahwa keterbukaan informasi publik ini bisa menjadi momentum untuk menata kelola data dan informasi di satu sisi, dan juga bisa menjadi momentum untuk menunjukkan kinerja dari badan publik itu ke masyarakat. Itu harus sama dulu. Nah, dari situ kemudian kita dorong bagaimana kemudian badan publik menyiapkan fondasinya itu. Kenapa kemudian ragu-ragu dan lain sebagainya? Karena memang data dan informasinya
bisa jadi memang membuat pelayan atau kitanya itu ragu untuk memberikan gitu loh. Karena ketika kemudian itu diterima oleh misalnya informasi yang anggap saja paling sering diminta lah Barjas gitu loh. Ketika informasi itu diminta, saya belum pernah dengar sih berita yang kemudian terjadi isu yang katakanlah bersifat nasional gara-gara badan publik dimintai datanya Barjas. Nggak ada gitu. Jadi apa yang ditakutkan, kasih aja gitu loh. Kalau memang ada dan memang itu terbuka gitu loh. Jadi saya kira butuh keyakinan yang sama, yang sinergis antara semua tim yang ada di PPID badan publik itu, bahwa ini memang informasinya terbuka, ini tertutup. Itu harus clear. Kalau itu clear, insya Allah nanti ketika melakukan pelayanan lebih cepat lagi. Setuju Pak. Setuju ya. Tapi Baik. satu hal Pak Ari yang mungkin harus kita syukuri, bahwa kita bisa mengakses informasi seperti sekarang, publik bisa mengakses informasi seperti saat ini, dan badan publik memperbaiki, itu harus kita syukuri. Kita yang generasi baby boomers, kita yang generasi X Gen gitu X. kan, itu pasti melihat kondisi sekarang itu wah luar biasa ya, digitalisasi, mempercepat demokratisasi, informasi semuanya didapat. Saya kira itu harus kita syukuri, dan jangan sampai kemudian yang kita khawatirkan, dan semoga tidak, kita balik balik untuk melakukan proses. Nah, itu yang berbahaya. Semoga tidak, tapi Baik. itu yang kita lakukan. Iya, terima kasih Pak Lukman. Ini sudah cukup lengkap ya, kita dapat informasi banyak hal dari Pak Lukman, narasumber kita pada hari ini tentunya, dan kami mengucapkan terima kasih juga Pak atas kehadirannya di podcast perdana kami, podcast Oke Sip. Sobat PPID yang tentunya masih membersamai kami, kira-kira kedepannya kita perlu bahas topik apa lagi nih? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di podcast Oke Sip selanjutnya, obrolan kekinian seputar informasi publik. Terima kasih untuk partisipasinya. Jangan lupa untuk terus mengikuti perkembangan terkini melalui sumber informasi resmi dan terpercaya. Publik harus tahu. Sukses Jakarta untuk Indonesia. Salam keterbukaan. Salam keterbukaan informasi publik.